Oke, selamat malam Ci Rita, Pak Satriawan. Ya, malam. Malam. Thank you so much buat itunya webinarnya. Ya, sama-sama. Ci, Pak, aku mau nanya, sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi mungkin bisa dirangkum untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, untuk kalau seandainya ada beberapa emiten yang dia udah keluar dari channeling trend yang di bawahnya, aku bikin garis trend yang di bawahnya, untuk tahu dia pullback itu confirmnya setelah ada candle hijau pembalikan arah atau bagaimana baiknya? Kayak contohnya mungkin energi kemarin tuh sempat turun, terus dia langsung balik lagi ke channelingnya, sama BRMS kalau nggak salah kemarin sempat juga. Nah itu biasanya kan kalau seandainya aku udah punya barang di bawah, melihat kayak gitu tuh langsung pengen jual. Baik. Jadi untuk lebih yakin lagi bisa hold atau kita jual, malah kalau jual kan takutnya ntar masuk lagi malah average-nya naik kan. Udah sayang-sayang kita dapat di bawah. Paling itu sih kalau seandainya candle penutupan di bawah channeling trend yang di aku garisin di bawah. Terus yang kedua, kalau jujur aku beberapa hari ini main tuh di second sama third liner, jadi bersyukurnya porto ya hijau-hijau aja, tapi mainnya yang gorengan semua. Untuk yang indeks-indeks yang besar atau beberapa emiten yang besar yang buangan asing banyak, itu menyikapinya apakah kita udah standby di support untuk kita bisa beli buangan mereka, atau kita ikuti asing? Mereka buang, yang kita ikut buang, kita nunggu dulu sampai dia masuk lagi. Mungkin itu sudah ditanyakan sebelumnya, tapi aku tadi sempat skip untuk ikut dari awal sesi. Sama yang ketiga, mau nanya emiten sekarang, AMRT itu kan udah bikin satu pattern yang bagus tuh, dia mau bikin triangle kalau nggak salah. Terus kayaknya false turun, sampai kemarin pun ada tarikan hari ini, tapi ditutupnya ARD lagi dengan aku belum lihat jujur volumenya kecil atau besar. Mau minta pendapatnya aja sih untuk itu aja sih Cik, 3 pertanyaanku. Thank you so much. Oke. Sehat selalu. Ya, thank you. Pak Satriawan juga. Selamat malam. Beres ya pertama ya. Ya. Mungkin seperti ini ya channelingnya ya. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat channeling itu sebenarnya kan kayak sideways tapi dibikin diagonal gitu. Jadi kan ini sebenarnya sih sama aja kayak sideways tapi dibikinnya diagonal gitu ke atas. Nah kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, memang dia akan baru jelek kalau misalnya dia nanti pas balik nggak bisa balik lagi di atas level ini gitu, nggak bisa Nggak bisa bertahan di atas. Iya, nggak bisa balik lagi di level channelnya ini, balik lagi ke channel itu baru jelek. Walaupun kalau misalnya sebenarnya sih kalau lihat kayak gini sih, ini ya walaupun ini nggak pakai volume ya, sebenarnya kalau misalnya breakout kayak gini pakai volume itu udah valid sebenarnya. Kalau kayak gini ya mungkin besok bisa ditunggu, kalau misalnya langsung balik lagi itu channelingnya bisa balik lagi, dalam artian masih valid. Tapi kalau misalnya nggak bisa balik lagi, ini channelnya ya bisa ya langsung invalid gitu ya, udah nggak valid lagi. Nextnya nanti ini udah breakout, beneran breakout, dan ini udah invalid channelnya gitu. Yang kedua, berarti maaf Pak Satriawan aku potong. Berarti untuk nunggu pullback-nya ya? iya. Yang kita harap Begitu. pullback, bukan throwback. Jadi kita harap nanti dia pullback ini rebound turunnya turun false break terus dia naik lagi gitu. Kita expect-nya kayak gitu. Ya, jadi ini begini. Nah, gitulah ya. Nah, ini turunnya false terus dia naik lagi dan balik lagi ke channel. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya yang jadi kalau yang warna merah ini dia turun, dia jebol, nah reboundnya rebound pullback doang. Nah itu takutnya dia nipu, nah itu akan confirm bahwa ini udah invalid up channelnya gitu. Siap. Berarti balik lagi dilihat dari volumenya ya Pak? Ya kalau misalnya dia breakout kayak gini tapi volumenya besar, biasanya itu udah valid gitu. Udah invalid channelnya gitu. Berarti udah valid breakoutnya dan channelnya berarti invalid. Jadi masih tunggu konfirmasi ya, kira-kira gitu. Oke. Yang kedua tadi Cerita mau jawab? Yang kedua kalau blue chip ya, kalau blue chipnya turun ya.
Kalau andaikan beberapa emiten yang buang. Sorry ke mute Sam, sorry di unmute lagi deh, sorry. Iya, maaf. Gimana beberapa emiten? Kalau keadaan indeks yang kayak sekarang nih, buangan asing baik beberapa mungkin Big Bang dan lain-lainnya, itu kita mungkin aku pribadi sebagai retail, kita udah standby di beberapa support untuk kita jemput buangan mereka, atau kita ikutin alur mereka buang, ya kita tunggu sampai mereka ada flow masuk, baru kita masuk lagi. Itu menyikapinya gimana ya untuk kita bisa one step ahead? Biasa sih aku hari kedua sore itu aku udah mulai cicil, tapi istilah cicilnya karena kemarin kan turunnya terlalu masif kan, terlalu besar kan turunnya. Itu biasanya kalau terlalu cepat ada yang namanya dead cat bounce atau rebound dulu. Nah itu biasanya aku udah mulai masuk di hari kedua, tapi belinya dikit, asal nitip sendal dulu kalau kata orang gitu ya, beli dulu, nanti besok kalau hari ketiganya dia masih turun, kita beli lagi. Nah pas kemudian besokannya dia ada, kan memang kebukti hari berikutnya kan dia ada hijau kan. Nah pas hijau itu aku jual, karena gini sebenarnya aku nggak mau jual dulu, aku pasang di atas di titik resist. Nah ada beberapa yang kejemput, tapi ada beberapa yang nggak kejemput tapi berbalik turun. Berarti kalau kita lihat dari transaksi asingnya itu masih net sell di Big Cap tadi, masih net sell di BCA, masih net sell di kemarin Bank Mandiri ya kalau nggak salah. Berarti kalau kayak gitu asingnya masih jualan. Kalau kayak gitu, kalau kita udah posisinya udah untung dan kita coba antri di resist nggak kejemput, ya udah. Kalau aku sih udah profit taking aja. Oke. Berarti lebih ke manfaatin momentum ya, Ci? Bener. Karena kemarin kenapa aku masuk ya karena turunnya terlalu besar gitu. Aku pikir aku mulai masuk di hari kedua penurunan, tapi berarti ya, Ci? Iya, masuknya dikit dulu. Yang penting nyicil lah, karena kita nggak tahu kalau terlalu gede kadang besoknya rebound. Nah ternyata dia masih turun lagi sehari. Nah pas turun sehari itu ya baru kita ini deh, baru nambah lagi besokannya gitu. Dan hari berikutnya begitu ada hijau, kita lihat hijaunya kuat apa enggak. Kalau hijaunya ternyata cuman tetap ada setelah naik terus dia mulai turun, mulai ada pukulan-pukulan ke bawah, berarti kan sellernya itu lebih mendominasi. Berarti kita harus ikutan jual deh kalau kayak gitu. Toh posisi mungkin udah profit ya. Ada juga kemarin aku yang nggak profit karena aku beli agak ketinggian, yaitu di Bank Mandiri aku beli agak ketinggian, terus aku average down di ARB, tapi karena yang belinya hari pertamanya agak banyak dan belinya ketinggian itu nggak nutup, misalnya posisinya, jadi aku buang itu Mandiri aku jadi masih loss. Jadi Mandiri aku loss, BCA sama BBNI profit, tapi BRI aku nggak masuk. Jadi ya kita disiplin aja deh pokoknya. Sekarang begitu beli kayaknya market yang gak enak aku buang. Kayak tadi tuh BRMS jujur aku tadi baru buang loh. Kenapa? Karena sebenarnya aku beli udah untung, terus sempet aku jual waktu di atas yang candle yang 240 itu ya kalau nggak salah, aku lupa deh 200 berapa. Nah terus begitu turun aku cover aku simpen, sayang kemarin juga sempet nambah. Tapi tadi entah kenapa 206 atau 204 ada bid 100.000 tuh timpukin. Wah ini kayaknya nggak beres nih, nggak beres, mau nggak mau kita harus ngikut dah. Kadang-kadang kalau kayak gini aku buang dulu. Kenapa? Kalau jual, kalau kita salah kita tinggal cover balik. Sebenarnya marketnya kan boleh dibilang lagi nggak terlalu kondusif ya, lagi nggak terlalu bagus, istilah boleh dibilang kita tend to be bearish saat ini. Jadi lebih baik kita jaga risk dulu, kita jual. Nanti kalau misalnya kita salah jual, kita masih bisa cover gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tahan terus tahunya jebol terus ya pusing juga jadinya kan, mau jualan di berapa udah telat kan jadinya. Kadang-kadang gitu itu kan aku ya agak nyerempet sedikit. Cerita agak punya atensi khusus sama stock splitnya Harum nggak? Harusnya kan ada kan ya? Iya aku suka Harum. Aku Harum aja sampai aku udah tahu catnya jelek itu aku belum buang. Nah ya aku tadi dapat sih, memang udah mulai nyicil dari 9.950 sebetulnya. Kalau kita dapat di bawah 9.800, tapi menurut Cici pribadi it's good to watch ya Harum ya.
Ya harusnya kita memang, tapi untuk nambah aku nggak berani ya, nggak Oh, berani oke. nambah. Oke. Ya cuma kalau kamu belum punya barang ya nggak apa-apa, buy on weakness. Hmm. Masalahnya kan aku udah punya barang gitu, dan kemarin tuh udah Iya. udah naik tinggi tapi aku nggak jual, akhirnya sekarang turun lagi. Ya udah, jadi ya udah aku diam aja deh, nggak berani nambah Oh, siap. tuh. Thank you banget buat Tadi cerita. pertanyaan ketiganya apa ya? AMRT Ci, itu sempat ada bentuk pattern kayaknya Oh. triangle ya. Mohon maaf kalau salah. Terus dia false break, tapi volumenya nggak yang terlalu gimana. Dan kemarin ada tarikan. Aku kira tuh mau pullback lagi ke atas, hari ini ditutup ARB lagi. Iya, kemarin chartnya udah bagus ya, udah hijau. Triangle yang bagian sini bukan? Iya Pak, betul. Iya, ini kalau misalnya ya let's say kalau ini triangle mungkin hari ini nggak kena ya, karena dia kan cuma sekecil ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang bigger picture, ini kelihatannya masih bisa bikin rounding bottom. Yang penting ini memang udah di bawah 1550. Jadi dalam beberapa hari ke depan harus balik lagi di 1550. Setelah masih maintain di 1550, itu arahnya masih ke 2080 buat AMRT-nya. Jadi panjangnya masih bagus, pendeknya aja yang kelihatannya agak jelek. Iya. Major trendnya tapi masih oke Pak Satrio. Ya, major trendnya masih up. Iya. Oh ya, kalau tadi ada yang bilang beli di 200 BRMs, ya saya juga belum tentu benar. Cuman ya karena tadi kayak kaget aja gitu loh, jadi spontan kayak jualan. Belum tentu aku benar, toh besok MSCI ada announcement. Kalau misalnya sampai BRMS itu masuk ke small cap aja, ya itu potensi banget. Fund lokal dan asing potensi banget untuk, kalau asing udah pasti, kalau lokal fund masih berpotensi, mereka bisa masuk untuk ngambil karena banyak banget fund yang belum bisa beli pada saat ini. Jadi ya kalau misalnya sampai flow-nya jadi bagus atau arahnya jadi naik, ya terpaksa aku mesti cover gitu. Karena tadi aku takut dia nge-break di bawah 200 kan, 202 itu memang titik stop loss sih buat saya. Gitu. Thank you cerita Pak Satrio, sehat selalu. Oke, thank you. Oke, mungkin sampai sekian dulu. Nanti lain kali mungkin kita akan coba adain lagi. Dan kalau misalnya yang minat untuk daftar kelasnya, silakan di kontak adminnya. Mungkin gitu dulu ya teman-teman. Sekian juga ya Wan.